Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajar walaupun kita masih belajar secara online. Ya, Bapak ucapkan selamat kepada anak-anak semua telah naik kelas, khususnya naik di kelas 4. Semoga dengan naiknya anak-anak ke kelas 4 makin semangat belajar, menambah prestasi ya. Itu harapan Bapak, dan tetap rajin belajar walaupun kita masih belajar secara online. Baik anak-anak, di video pembelajaran hari ini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang mengenal Microsoft Word. Oke, untuk materi minggu ini mengenal Microsoft Word. Untuk melihat materi ini, anak-anak bisa membuka LKS informatikanya di halaman 5. Anak-anak bisa membuka di halaman 5 dan halaman 6 jika yang punya LKS ya. Jika yang tidak punya LKS, anak-anak bisa menyimak video pembelajaran hari ini sampai selesai. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Doa pembukanya anak-anak yaitu doa Bapa kami. Marilah anak-anak kami sikap berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, jika yang punya laptop atau komputer di rumah, anak-anak boleh mengikuti langkah-langkah seperti di video pembelajaran hari ini. Jika yang tidak punya laptop atau komputer di rumah, anak-anak bisa menyimak video pembelajaran hari ini sampai selesai supaya apa? Menambah pengetahuan kalian tentang Microsoft Word, cara menjalankan Microsoft Word. Baik, langsung saja. Untuk membuka Microsoft Word, anak-anak pasti sudah paham kan? Jika tidak paham, di sini Bapak akan menjelaskan cara membukanya. Di sini ada dua cara. Yang pertama, anak-anak bisa memilih di desktop. Ini desktop, tampilan desktop. Ini di sini ada tampilan Microsoft Word 2013. Anak-anak tinggal double klik. Tunggu. Jika ini, nah ini adalah tampilan di 2013, jika 2010 atau 2007 ya langsung ke halaman kerjanya. Oke, jika sudah seperti ini, anak-anak tinggal pilih blank dokumen, maka otomatis dia akan ke halaman kerja di Microsoft Word. Nah, ini cara membuka Microsoft Word, itu langkah yang pertama. Sedangkan langkah yang kedua, anak-anak arahkan kursornya. Nah, ini kursor anak-anak gerakkan di pojok kiri bawah. Di kiri bawah, anak klik tombol start, klik sekali lagi. Jika tidak muncul, diklik sampai muncul seperti ini. Oke, sudah, anak-anak tinggal tarik ke bawah, seperti ini, cari Microsoft Office. Microsoft Office, jika sudah ketemu seperti ini foldernya Microsoft Office 2007, 2010 atau 2013 yang anak-anak gunakan di rumah, anak-anak tinggal klik, anak-anak scroll ke bawah lagi, cari Microsoft Word, kemudian double klik, lalu ini blank dokumen. Oke, itu adalah langkah kedua cara membuka Microsoft Word. Oke, itu langkah kedua ya anak-anak. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan Microsoft Word itu apa. Sebelum kita menggunakan Microsoft Word, Bapak akan memperkenalkan Microsoft Word itu apa. Oke, ini anak-anak bisa melihatnya. Microsoft Word merupakan program pengolah kata, bukan pengolah gambar ya anak-anak, tapi pengolah kata.
yang digunakan untuk membuat makalah atau dokumen. Nah, di sini Microsoft Word mudah digunakan untuk fasilitas lengkap yang dapat mempercepat pembuatan dokumen. Oke, jadi fasilitas ini bisa untuk membuat sebuah dokumen. Dengan Microsoft Word, kita bisa memformat tulisan atau dokumen kita seperti mencetak tebal, mewarnai, menyisipkan gambar, membuat tabel, bahkan mengubah ukuran huruf, simbol, dan sebagainya. Tapi untuk membuat gambar, tabel, bagan, huruf, ukuran huruf, dan simbol sebagainya itu di materi selanjutnya. Di sini kita hanya memperkenalkan Microsoft Word itu seperti apa sih. Nah, ini adalah Microsoft Word. Nah, ini anak-anak yang ini halaman kerja dari Microsoft Word. Anak-anak menulis sebuah dokumennya di sini. Nah, ini di halaman kerjanya anak-anak untuk menulis sebuah dokumen. Sedangkan ini Home Insert Design Tagline ini disebut dengan tab ribbon. Bapak lagi, Home Insert Design Tagline ini disebut dengan tab ribbon. Sedangkan yang seperti ada huruf D, I miring, U dengan garis bawah, ini yang disebut dengan icon. Mungkin dari beberapa anak sudah tahu icon itu apa dan tab ribbon itu apa. Nah, ini disebut dengan tab ribbon, yang ini disebut dengan font. Maaf, bukan font tapi icon. Yang ini disebut, nah ini yang clipboard font paragraf ini disebut dengan group. Nah, ini group. Nah, anak bisa lihat garis yang ini, di belah ada garis ini, nah, dipisah ada garis ini. Nah, ini clipboard, grupnya terdiri dari paste, cut, copy, dan format Painter. Nah, ini disebut dengan grup. Jadi kalau di grup font, Bapak tanya di grup font itu ada apa saja. Grup font itu terdiri dari font size, bold, italic, underline, font color, dan sebagainya. Oke, di Microsoft Word ini juga kita bisa mengubah jenis huruf anak-anak. Misalkan Bapak beri contoh di sini, anak-anak tinggal arahkan kursornya ke sini, ke huruf M di sebelah kiri, yang sebelah kanan di sebelah kiri anak-anak. Nah, jika sudah seperti ini, anak-anak seleksi tulisannya atau anak-anak blok. Cara memblok tulisan pasti anak-anak sudah tahu kan caranya. Jika tidak tahu langkah-langkahnya, klik kiri pada bagian mouse, tahan, kemudian anak-anak tarik seperti ini. Nah, ini tulisannya sudah terseleksi atau sudah terblok. Oke, yang selanjutnya kita akan mengubah tampilan jenis hurufnya. Anak-anak pilih tab ribbon home, di ribbon home, kemudian anak-anak arahkan kursornya di grup font. Di grup font ini anak-anak arahkan di font. Nah, ini font, kemudian anak-anak pilih tulisan sesuai dengan kebutuhan dan selera anak-anak. Di sini misalkan Bapak memakai jenis tulisan, oke, yang pas pakai Berin Sun FBD. Oke, tulisannya sedikit menjadi tebal. Misalkan kalian tidak suka tebal, Comic Sans, Times Roman, di sini ada berbagai macam jenis tulisan. Di sini sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Oke, di sini Bapak memakai Comic Sans saja. Oke, nah itu adalah langkah-langkah cara mengubah jenis tulisan. Untuk memperkecil atau memperbesar huruf, langkah-langkahnya sama. Anak-anak tinggal pilih font size terdapat di grup font. Ini
tinggal anak-anak arahkan anak panahnya seperti ini, mau turun atau naik. Ini untuk ukuran tulisannya ada 8, 9, 10, 11, dan 12 dan sebagainya. Anak-anak pilih sesuai dengan selera anak-anak atau kebutuhan anak-anak. Di sini Bapak memakai ukuran 26 surat ukur. Nah, itu adalah cara untuk mengubah ukuran huruf. Oke. Yang selanjutnya kita akan mengubah jenis atau tampilan kertasnya. Oke, untuk mengatur kertasnya, mengatur kertas secara otomatis anak-anak pilih di ribbon home. Ini secara otomatis ya, atau bisa kita manual. Ini backlight, pilih ribbon backlight. Kemudian anak-anak pilih di group pack setup. Ini group pack setup. Anak-anak pilih size. Nah, di sini secara otomatis anak-anak bisa memilih kertas ukurannya letter A4 dan sebagainya sesuai kebutuhan anak-anak. Oke, di sini Bapak memakai ukuran letter misalkan atau A4, ini sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Untuk secara manualnya anak-anak bisa pilih nama, pilih size, pilih yang more paper size. Di sini anak-anak bisa lihat width dan height-nya 21 cm, sedangkan height-nya 29,7. Kita atur width-nya, lebarnya. Oke, atas kertas. Nah, batas atas kertasnya. Oke, nah, ini anak-anak bisa mengarahkan atau mengcustomnya sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Di sini Bapak memakai ukuran yang sudah ditetapkan oleh Microsoft Word. Misalkan A4 ini sudah otomatis dari Microsoft Word-nya. Sedangkan letter di sini sudah otomatis jika anak-anak ini ukuran kertasnya folio atau F4, anak-anak bisa mengcustom size-nya. Di sini ukurannya, ukuran tinggi dan ukuran lebarnya. Misalkan di sini 30, maka dia lebar. Ini 15, ini hanya contoh. Oke. Maka dia menjadi kecil, panjang dan kecil. Nah, ini untuk mengcustomnya. Misalkan ini 33, lihat. Bentar. Ini 30. Maka dia, anak-anak bisa perhatikan di view-nya, ini menjadi sama besarnya persedinya. Oke. Nah, di sini anak-anak bisa men-searching ukuran kertas sesuai dengan ukuran dan kebutuhan yang anak-anak inginkan. Misalkan untuk F4, anak-anak tinggal cari di internet ukuran kertas F4 itu seperti apa, tinggal anak-anak atur weight dan height-nya. Jadi di sini Bapak memakai jenis A4 saja. Jika sudah, klik OK. Oke. Nah, itu adalah cara untuk mengatur ukuran kertasnya. Yang selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan tentang clip art, driving, word art, math education, dan card. Oke. Kita dari pertama itu clip art. Clip art ini berfungsi untuk menggunakan gambar-gambar bawaan dari Microsoft Word. Nah, bawaan menyisipkan gambar-gambar bawaan dari Microsoft Word. Bawaan apa Pak? Yang sudah tersedia di Microsoft Word-nya. Oke, yang sudah tersedia di Microsoft Word-nya. Itu fungsi dari Word Art. Oke, anak-anak tinggal mengklik ribbon insert untuk menggunakan Word Art, Clip Art. Clip Art ini adalah untuk menyisipkan gambar-gambar bawaan yang sudah tersedia di Microsoft Word. Tapi kalau di 2013 seperti punya Bapak tidak adanya namanya Clip Art, dia online feature. Berarti kita harus terkoneksi dengan internet. Jika sudah,
seperti ini. Bing imager, anak-anak tinggal mencarinya atau anak-anak tinggal mengetiknya. Seperti contoh komputer. Jika sudah, anak-anak klik icon search Bing seperti ikon kaca pembesar. Kita klik satu kali, tunggu ini. Oke, sudah mencari gambar secara online. Jika sudah anak-anak seperti ini, anak-anak tinggal pilih sesuai dengan selera anak-anak atau kesukaan anak-anak. Nah, ini sesuai dengan kesukaan anak-anak. Pilih install. Jadi di sini Bapak tidak ada jaringan internet, berarti gambarnya tidak bisa di-download. Nah, kalau di 2007 anak-anak tidak perlu mendownload gambar clip artnya, dia sudah otomatis tersedia di Microsoft Word. Sedangkan driving ini adalah fasilitas untuk membuat bagan, denah, dan flowchart. Nah, itu fungsi dari driving. Driving ini untuk membuat bagan, denah, dan flowchart. Oke, kita ambil salah satu contohnya. Kita akan membuat yang namanya bagan. Anak-anak pilih di grup illustration, di insert, di ribut insert, anak-anak pilih yang smart art. Kita akan membuat satu contoh, yaitu membuat bagan. Oke, kita akan membuat bagan. Di sini ada banyak pilihannya. Ini circle, membuat seperti lingkaran, seperti contoh kupu-kupu dari kepompong, ulat kupu-kupu, seperti itu. Nah, ini bagan seperti ketua kelas, wali kelas, ketua kelas, wakil kelas, dan sebagainya. Oke, kita bikin bagannya. Berarti pilih yang hierarki, pilih, klik, kemudian pilih sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Di sini, oke, di sini Bapak memakai ukuran. Oke, di sini organisasi K. Oke, organization K. Klik OK. Ini adalah tampilan dari bagan. Mungkin anak-anak pernah melihat di kelas. Nah, itu adalah ini disebut dengan bagan. Itu bisa kembali kelas, kelas, wakil kelas, ya, bendahara. Bendahara bisa tuh, seksi keamanan. Ini adalah contoh bagan yang dibuat di Microsoft Word. Ini ada contoh yang anak-anak jika salah, mohon maaf. Bapak menulis bagannya takut ada yang salah ya. Ini wali kelas, ketua kelas, wakil kelas, bendahara, seksi keamanan. Oke, itu fungsi dari driving. Jadi driving itu fungsi untuk membuat bagan, denah, dan flowchart. Ini Bapak ambil satu contoh, yaitu membuat bagan. Oke, Bapak hapus. Ya, selanjutnya word art. Word art ini berfungsi untuk menggunakan model huruf dan bentuk tulisan yang arsitek. Yang arsitek ini berarti anak-anak tulisan yang sangat indah dan menarik. Tulisan yang indah. Oke, kita akan membuat tulisan yang sangat indah. Anak-anak pilih remote insert. Kemudian anak-anak pilih di grup teks. Di grup teks ini anak-anak pilih yang namanya insert word art. Di sini ada beberapa jenis huruf. Di sini anak-anak bisa memilih sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Oke, klik satu. Oke, your text here. Di sini anak-anak bebas mau mengetikkan sebuah nama, boleh nama kelasnya boleh. Nah, ini
anak-anak ketik sesuai dengan kebutuhan dan kesukaan anak-anak. Misalkan Bapak ketik teknologi informasi dan komunikasi, ini adalah tampilan dari word art, jadi tulisannya lebih cantik. Oke, kita bisa mentransformnya di word art style. Anak-anak bisa mengubahnya, tapi sebelum mengubahnya anak-anak blok dulu terlebih dahulu seperti ini. Tinggal anak-anak pilih jenis bentuknya. Oke, sudah pas buat anak-anak tinggal pilih. Di sini kita bisa memakai di word art styles, kita pilih yang namanya text effect untuk memberi sebuah efek pada tulisan ini, memberi efek bayangan. Oke, misalkan anak-anak yang memberi efek bayangan seperti ini, atau efek tulisannya seperti melengkung seperti ini, bisa juga. Oke, kita perkecil dulu hurufnya. Ini Bapak perkecil ya, anak lihat seperti ini modelnya. Oke, kita buatnya melengkung. Nah, ini dia melengkungnya anak-anak seperti ini. Kalau kita buat yang bergelombang, bisa juga di word art. Jika sudah seperti ini, kalau anak-anak yang membuatnya seperti bergelombang seperti ini, harus di ribbon format. Ribbon format ini anak-anak cukup klik tulisan seperti ini di word art. Jika anak-anak sudah membuat word art, kemudian pilih di grup word art style, pilih yang text effect. Text effect anak-anak bisa memilih sesuai dengan kesukaan anak-anak. Itu adalah contoh penggunaan dari word art. Yang selanjutnya Bapak hapus Max Education, yaitu fasilitas untuk penulisan rumus matematika. Max Education ini untuk menulis rumus matematika. Oke, masih sama di ribbon insert. Anak-anak pilih grup simbol. Simbol pilih yang equation. Oke, di sini banyak pilihan. Di sini misalkan Bapak ambil contoh saja X dan Y ya. Oke, di sini fractionnya anak-anak tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan matematika anak-anak. Misalkan anak-anak yang menulis sebuah matematika seperti ini, Bapak hapus dulu. Oke, ulangi duplication. Misalkan anak-anak fraction, pilih seperti ini. Yang paling pertama yang paling sederhana. Oke, di sini anak-anak tinggal tulis 1/2. Oke, Bapak ulangi lagi cara menulisnya. Bapak hapus dulu. Oke, Bapak perbesar. Di sini ada kotak-kotak kecil-kecil yang seperti yang putus-putus ini, tinggal anak-anak kan sudah terblok ini, tinggal anak-anak klik angka 1, ketik angka 1, ketik angka 2, maka otomatis hurufnya terisi. Oke, itu Max Education. Oke, yang selanjutnya itu card. Card ini berfungsi untuk membuat sebuah grafik ya. Card itu berfungsi untuk membuat sebuah grafik. Jadi anak-anak tinggal klik ribbon insert masih di group illustration, anak-anak pilih card. Oke, sudah. Di sini ada tampilan jenis card, entah itu kolom, line, P. Line ini seperti garis seperti ini, garis hanya garis ya. P seperti yang di gambar lingkaran dengan presentasinya, bar, area, X dan Y, stop, dan sebagainya. Tapi yang paling sering digunakan itu kolom, line, P, bar. Itu paling sering ketiga 1, 2, 3, 4, 5.
ini paling sering digunakan, tapi Bapak paling senang menggunakan yang tipe kalem. Oke, jika sudah, anak-anak pilih sesuai dengan kesukaan anak-anak. Di sini ada yang model 3 dimensi juga. Di sini ada ini Bapak pisahkan 1, 3 ini yang model standar, yang 1, 2, 3, 4 ini model 3 dimensi. Misalkan anak-anak senang 3 dimensi, ini Bapak memakai ukuran 3 dimensi seperti ini. Jika sudah, klik OK. Tunggu, maka otomatis grafik yang telah kita inginkan sudah muncul di halaman kerja Microsoft Word. Untuk membuat grafik ini mungkin di materi selanjutnya, karena minggu ini hanya materi pengenalan dari halaman kerja Microsoft Word. Oke, Bapak hapus ya. Dan untuk materi mengenal Microsoft Word hari ini sudah selesai. Bagaimana untuk penjelasan materi Bapak hari ini? Apakah anak-anak sudah memahaminya atau belum? Jika anak-anak belum memahaminya, anak-anak boleh bertanya kepada Bapak dengan cara WhatsApp Bapak secara pribadi. Jadi kalau mau WhatsApp Bapak itu tanya perihal yang materi yang anak-anak tidak ketahui ya, baru Bapak balas. Kalau hanya untuk sekedar sekali sapa, misalkan jatuh hai, itu Bapak tidak akan balas. Jadi misalkan anak-anak, Pak, fungsi dari kartu apa sih, itu akan Bapak balas dan Bapak jawab. Oke. Dengan yang satu lagi, etika untuk bertanya itu harus sopan santun, harus mengucapkan selamat pagi, mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama, perihal bertanyanya apa, dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Oke, itu adalah etika dalam berkomunikasi melalui chat. Oke, Bapak ulangi ini, beretika untuk mengechat itu secara sopan santun. Yang pertama, anak-anak harus mengucapkan salam terlebih dahulu, entah itu selamat pagi, siang, sore, atau malam. Yang kedua, jangan lupa mohon maaf sebelumnya Bapak atau Ibu mengganggu waktunya. Jika sudah dua ini, yang ketiga, sebutkan nama dan kelas, dan jangan lupa nomor absen. Jangan lupa sebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Jika sudah, perihal bertanyanya apa? Saya ingin bertanya, contoh saya ingin bertanya, Pak, di fungsi dari kak itu apa? Jika sudah, yang kelima, jangan lupa ucapkan terima kasih. Itu adalah etika dalam cara mengechat atau mengirim pesan secara sopan santun. Ini karena di awal kita sudah membuka dengan doa, maka di akhir pembelajaran hari ini harus ditutup dengan doa. Supaya apa? Supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Untuk doa penutupnya anak-anak hari ini yaitu doa Salam Maria. Marilah anak-anak kita bersikap berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Karena untuk materi mengenal Microsoft Word sudah selesai. Nah, semoga materi ini menyenangkan bagi kalian semua. Bapak harap semoga kalian masih semangat dalam belajar. Sampai berjumpa di materi minggu depan. Dadah.